Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hari ini. Alhamdulillah di tengah guguran hujan, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan. Mungkin banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, tapi Allah memberikan kita kesehatan. Juga mungkin beberapa saudara kita kehilangan pekerjaan, tapi alhamdulillah Allah berikan nikmat pekerjaan ini. Mudah-mudahan terus kita syukuri. Dengan bersyukur mudah-mudahan nanti Allah menambah nikmat. Ya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menyebarkan agama Islam ini hingga kita dapat merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru, izinkan hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi pada program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 sebagai aksi nyata saya, tugas aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Sebelum memulai acara, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Bapak Ibu sekalian menghormati kesedaran waktu sedang Ramadan Abdullah Rasulullah berada yang akan hormati Bapak Sekran selaku wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, dan juga terkhusus kepada Ibu Trinula Tirta SPP yang pada kesempatan ini akan menyampaikan perihal aksi nyata dalam hal kegiatan atau salah satu agenda dari calon guru penggerak dari SMP 31 Bengkulu Tengah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini maka sama-sama memberikan penyemangat motivasi kepada rekan kerja kita, yaitu Ibu Trinula Tirta SPP, bahwasanya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan aksi nyatanya dan kita diharapkan apa sih dalam guru penggerak dalam kegiatannya. Jadi dalam kesempatan ini kita sama-sama anggap saja kita sebagai siswanya, Ibu Trin sebagai gurunya, dalam artian karena Tutin ini sebagai penyajinya. Nah, beberapa hal yang kita petik dari sini bahwasanya kita paling tidak diberitahu atau sebagai informasi kemanakah guru penggerak, dalam artian kegiatan guru penggerak atau guru penggerak itu nanti setelah endingnya harapannya apa. Nah, salah satunya adalah seperti ini nanti. Jadi kita sama-sama mengikuti apa sih tujuan kita kalau sekolah itu ada guru penggeraknya. Dalam guru penggerak nanti mudah-mudahan kita dengan adanya Tutin sebagai guru penggerak, nanti harapan kita bersama ini akan membawa suatu perubahan, bahwasanya dengan ilmu yang didapat di dalam agenda kegiatan guru penggerak ini dapat ditularkan, disaringkan, diberikan atau ditularkan untuk kita semua, sehingga sekolah yang ada guru penggeraknya akan ada suatu perubahan. Nah, sehingga dengan perubahan ini lambat laun akan adanya perubahan untuk sekolah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hal agenda yang dari calon guru penggerak ini, salah satunya pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan membuka cakrawala atau mindset pikiran kita bagaimana tentang guru penggerak.
Kami yakin mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di dalam kebersamaan bersama anak-anak mendidik anak kita. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wanto, Bapak Suwanto MPD atas dukungannya dan teman-teman semua atas waktunya untuk saya presentasi hari ini. Mungkin kalau Pak Wanto bilang guru, enggak juga Pak. Mungkin saya presentasi ini sekalian saya curhat juga bagaimana ketika saya mendapatkan materi ini dan ketika saya harus mengimplementasikan di sekolah, mungkin saya banyak kendala juga seperti itu Pak. Di sini saya berbicara bukan berarti saya lebih mengerti begitu Pak. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar, kalau kata Ustadz itu. Jadi ini salah satu tugas saya pada modul 1.4. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman semuanya. Di guru penggerak itu ada 3 modul. Modul pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, prakasa perubahan itu terkait visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Saya sekarang aksi nyata untuk 1.4. Tetapi kalau belajarnya saya sudah selesai modul 2.1. Modul 1 sudah selesai, masuk ke modul 2. Modul 2 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kurikulum baru kita, ketika kurikulum merdeka, kita melakukan pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak seperti itu. Untuk pertemuan kita hari ini, saya akan sedikit bercerita tentang materi budaya positif yang saya pelajari bersama fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur dari Balai Guru Penggerak seperti itu. Kalau di program Guru Penggerak tuh bab satunya modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana kita diajak mengubah pola pikir dulu sih menurut saya. Pikiran saya juga jadi lebih gimana ya, ke anak-anak tuh. Bagaimana pembelajaran menurut pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita dapat berpihak kepada murid seperti itu. Kemudian bagaimana murid itu ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Di sini saya menemukan ternyata murid-murid kita kodrat alamnya masih seperti ini ya. Gimana menikah usia lulus SMP itu biasa, kemudian masih kodrat alam kita masih tertinggal seperti itu. Tapi kodrat zamannya, anak-anak zamannya memang sekarang sudah 4.0 kan, udah era 4.0. Jadi di sini mereka ada culture shock, alamnya mereka masih tertinggal tapi zamannya udah dari depan gitu. Jadi inilah yang terjadi pada anak kita menurut saya. Di sini juga saya juga berubah pikiran juga tentang makna disiplin. Menurut saya disiplin sebelumnya adalah ya kita buat peraturan, kemudian anak-anak nurut dengan peraturan kita. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin adalah kontrol diri. Benar sih, saya juga sering ngomong sama anak-anak ketika mereka ngomong, ketika mereka ribut, itu mereka sebenarnya tidak bisa mengontrol diri mereka. Padahal kalau kita manusia normal seharusnya kita bisa mengontrol diri kita seperti itu kan. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Ini juga yang dilumur-lumurkan di kurikulum yang baru, yaitu Merdeka Belajar gitu ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di modul ini kita diajak untuk berpikir bahwa kita harus menumbuhkan motivasi internal anak. Kalau kita menerapkan peraturan di sekolah, berarti kita menumbuhkan motivasi eksternal. Dan ketika tidak ada kita, maka anak-anak itu kehilangan motivasinya seperti itu. Jadi
disiplin ketika tidak ada kita karena tidak berasal dari internal diri mereka sendiri. Yang selanjutnya yang jelas kita tahu bahwa tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang kendala kita di sini bahwa anak-anak kita tuh belum punya nilai-nilai diri. Kita juga mungkin harus menanamkan nilai-nilai apa yang kita yakini di sekolah seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi setiap orang, baik kita maupun murid-murid, itu berusaha memenuhinya 5 ini. Dan ketika ada yang belum terpenuhi, maka mereka akan melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan yang sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau untuk kebutuhan dasar bertahan hidup itu terkait dengan makan, minum, tidur dan sebagainya, itu bisa dipenuhi tidak hanya di sekolah ya, di rumah. Nah, dan di sekolah ini yang menyebabkan sekarang banyak bullying itu karena rasa penguasaan belum terpenuhi. Makanya mereka kadang membuli, merasa menguasai temannya diminta duitnya dan segala macam, diambil bukunya. Itu kan mereka memenuhi kebutuhan penguasaan. Kemudian kadang kurang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ini yang bisa kita juga tumbuhkan. Maka hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sifat seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian ini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, sikap dari posisi teman ini, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian ini posisi yang lebih ideal ya, posisi pemantau dan nanti posisi manajer. Pada posisi pemantau berdasarkan pada aturan dan konsep. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
jika kamu melakukan kesalahan tersebut. Misalnya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya, jika kita berada di posisi pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini salah satu contohnya ya, kalau anak terlambat. Nah, ini adalah posisi idealnya, ibaratnya posisi seorang manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Hasilnya adalah pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini ada suatu video bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemantau ketika ada anak yang terlambat. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu suatu contoh bagaimana kita menghadapi anak ketika kita berada di posisi pemantau. Ini untuk posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Jadi itu tadi 2 posisi kontrol yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid-murid kita dalam melakukan budaya positif di sekolah. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktunya dan memberikan saya kesempatan untuk sharing, berbagi. Mungkin untuk 1-2 anak kita bisa coba terapkan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membuat murid-murid kita lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.